Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Bunga di sini. Nama Bunga ini dari semua kesibukannya ini kerja, iya, job site-nya banyak. Itu gimana sih cara Mbak Bunga untuk memanage waktu? Mungkin bisa ditiru juga sama aku atau mungkin pemirsa Opini. Oke. Jadi kalau manage waktu ya pasti masih kewalahan juga Kak. Sampai sekarang kayak kadang ada yang aduh kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Tapi memang benar Kak, di usia yang sekarang mungkin Kakak juga ya. Kita harus capek, harus baru kerasa ternyata uang itu dapetinnya susah, ngabisinnya cepet. Terus harus kerja dengan sampai malam dan segala macam. Kayak Bunga sekarang nih, lebih kalau Bunga itu Kak, misal besok bangun ngapain, malam ini Bunga list. Oh, jadi punya catatan. Iya, bahkan nggak perlu catatan yang buku kayak gitu, nggak, WA. Jadi WA itu kan ada biasanya bisa ngirim ke Untuk kontak diri kita sendiri, sendiri ya. heeh. Dan bukan list Kak, besok itu apa-apa aja kayak gitu. Misalnya kayak hari ini TVRI, sudah ada TVRI nanti ada meeting WO. Sudah tuh malam sore nanti ada latihan untuk persiapan nasional. Terus baru nanti apalagi kayak gitu. Sampai malam udah Bunga list kayak gitu Kak. Ada waktu free baru nih boleh main segala macam. Tapi karena kita tuh kan punya 24 jam, nggak mungkin semuanya itu kan. Nah kalau ada yang benturan, nah baru kita nanti gimana nih yang skala prioritas dulu, yang mana yang masih bisa untuk diundur dulu. Yang paling urgent yang mana gitu ya? Bener, kayak Bunga di kerjaan berarti Senin sampai Jumat nih. Sabtu Minggu itu khusus untuk kalau misalnya ada job MC sama make up. Nah misalnya pun kalau Bunga nih udah dapet job make up yang sampai jam 10-an, nah nggak mungkin lagi ngambil MC. Tapi kalau masih free, make upnya cuma sampai jam 8, masih bisa kok ngambil MC-nya di jam 10. Nah masih seperti itu. Waktunya itu di spare-spare aja seperti itu sih Kak. Jadi Bunga tuh kalau misalnya nerima job pun tanggal berapa, jam berapanya harus Jelas. Jadi bisa nanti jam sekian udah bisa nih ke sini. Untuk ke sana itu misalnya 1 jam. Berarti kalau selesai jam 8, jam 9 harus perjalanan nih kayak itu. Nggak boleh dianggap kosong kayak gitu. Pertimbangannya ya harus. Jadi Bener. kalau ada yang ngaret, ini biasanya kan acara ada yang ngaret tuh kayak gimana tuh? Nah kalau yang ngaret-ngaret seperti itu Bunga konsekuen banget Kak sama yang itu tuh di spare. Misalnya kayak kita mau itu tuh sejam sebelum, misalnya wedding dan segala macam, kita sejam sebelum itu udah sampai di sana. Nah jadi sengaret-ngaretnya orang itu kan nggak mungkin ya misalnya sampai berjam-jam. Iya, betul. Nah jadi kalau misalnya nih masih lama nggak ya Kak? Nah masih lama nggak ya Kak? Kalau misalnya memang masih lama, masih bisa nih aku misalnya acara yang ini dulu kayak gitu. Jadi komunikasi aja Kak. Kalau Bunga tuh lebih ke komunikasi berarti. Komunikasi yang Contohnya, penting. contohnya di bulan September ini hampir full nih. Karena tanggal 4, 3, 5, 6 itu yudisium. Yudisium sampai tanggal kita wisuda itu sampai tanggal 12. 13, 14 itu ada Bunga 4, 5, 6 itu ada workshop tentang kita. Terus tanggal berapa lagi tuh? Terus tanggal 17 sampai 23 itu Bunga di Bali karena ada Jaknas. Apresiasi Duta Nasional. Nah, kebetulan sedikit ya Kak, sambil mumpung sama teman-teman juga di sini, 17 sampai 23 itu kita di Bali. Kebetulan Bunga kalau 2022 sebagai peserta duta, masih jadi peserta? waktu 2022. Oh, 2022. 2023 Bunga sebagai mentor dan peserta Jambore, 2024 sebagai MC-nya. Wah, jadi bertaraf ya. Iya, dan alhamdulillahnya Bengkulu mengirimkan 3 MC untuk di acara nasional nanti Kak. Oh, keren. 3 Iya. orang. Jadi kemarin itu ada pembukaan seleksi. Aha. Pembukaan seleksi dari Bengkulu itu 3 ikut, Kak Bobby, Aldi sama Bunga. Jadi 3-3-nya ini ternyata lolos dari Alhamdulillah sekian banyak yang ikut. Berapa orang waktu itu yang ikut? Banyak Kak, se-Indonesia. Oke. Se-Indonesia. Jadi dari provinsi lain itu ada yang 1 dan 2, dan Bengkulu terbanyak yang lolos 3 waktu itu. Jadi kita terpilih itu 7 MC cewek, 7 MC cowok. Nah, kita Bengkulu 2 cowok, 1 cewek. 1 cewek, Bunga sendiri. Iya. Jadi kita terpilih. Nah, itu 2022 sebagai peserta duta, peserta Jambore 2023, 2024 kita di Bali tahun ini untuk sebagai MC-nya. 2025 mau ngapain aja? Udah gak menikah ya. Amin. Jadi itu. Nah,
Jadi itu kayak 17 sampai 23 tuh udah di Bali. Nah, itu udah Bunga kasih tau Kak, kayak di make up juga udah Bunga ngumumin close ya 17 sampai 23. Di kantor pun udah dikirim surat tugas kan tanggal 17 sampai 23 karena dia acara BKKBN sih. Iya, betul. Nggak ada ngaruhnya ke itu kan. Jadi acara BKKBN terus juga yang MC juga nggak bisa tanggal 17 sampai 23 kayak gitu Kak. Jadi benar-benar jadwal itu udah ada langsung catat, kayak gitu. Biar nggak kewalahan gitu ya, biar nggak kelupaan gitu ya. Kalau kita SMA masih sekolah masih kuliah dulu kan emang ingat aja besok kesini masih ingat Masih kepala. bisa. Kalau sekarang memang udah harus di list. Harus bener Kak. Harus banget di list. Kalau nggak di list udah Iya, bahaya. karena 1 jam tuh kadang kayak kakak nih 1 jam mungkin kan di sini pasti kan 1 jam lagi ke depan mungkin udah mau kemana itu berharga kan Kak waktunya Betul. sekarang. Oke. Nah ini aku mau balik lagi nih, mau pertanyakan mengenai konselor. Menjadi konselor ini kan susah-susah gampang. Benar. Terus juga untuk meyakinkan masyarakat agar bisa loh ke sini dan ini terpercaya. Harus ada karakter-karakter juga dari para konselor ini kan agar bisa meyakinkan para masyarakatnya. Nah, itu gimana caranya? Oke. Jadi mungkin setiap konselor itu punya punya karisma masing-masing, punya cara masing-masing, pendekatan masing-masing. Jadi mungkin ada kayak kata kakak tadi, gimana kalau orangnya udah nyaman sama kita, jadi maunya kita banget ya. Mungkin tuh makanya dia sering bilang udah Kak nanti aja saat kakak free katanya. Nah jadi teman-teman kita sebagai konselor itu sudah ada disumpah ya istilahnya. Baik. Kita harus menjaga asas kerahasiaan. Itu nomor 1 syarat kita menjadi konselor, menjaga asas kerahasiaan karena itu adalah rahasia aib orang lain bisa jadi Kak, bukan sekedar cerita biasa. Jadi itu harus teman-teman kalaupun mau cerita untuk mengambil pelajaran dari cerita tersebut tidak boleh sama sekali bocor tentang konseling orang ini pun termasuk sama konselor Kak. Jadi misal ada klien Bunga nih, Bunga mau cerita, kita kan juga bisa konseling online. Misalnya mau cerita, itu nggak boleh sekali nomornya bocor, orangnya bocor, itu nggak boleh. Jadi ada juga bukti kan, itu program inovatif Duta nih, dia punya program inovatif untuk membuktikan nih sama juri kan. Waktu itu kita lomba program inovatif. Jadi sensor namanya Kak, harus disensor, nggak boleh sedikit pun bocor tentang profil klien sedikit pun. Jadi benar-benar konselornya sendiri yang boleh tahu. Benar sekali. Dan itu udah terpercaya, udah disumpah pemirsa. Ya, jadi nggak usah udah ragu lagi sertifikat ya. Karena sudah bersertifikat. Jadi artinya nggak asal nih bisa menjadi konselor ya. Benar. Memang udah harus ada pelajarannya. Benar. Udah ada pelajarannya, udah ada sertifikatnya. Untuk mendapatkan sertifikatnya waktu itu butuh waktu berapa lama? Kalau kita ikut kegiatan workshopnya itu 4 hari Kak. 4 hari. 4 hari kita benar-benar pelatihan full dari pagi sampai malam. Jadi ada sesinya, sesi 1 misalnya kayak workshop tentang kita upgrade nih. Sesi 1 mengenali diri, mengatasi stres, sampai ada 12 sesi. Seperti itu. Jadi 4 hari dibagi dalam 4 hari. Terus di akhirnya ada tugas akhir semacam itu? Ada namanya peer teaching itu kita praktek dulu di depan konselor, udah benar-benar bisa belum nih untuk jadi konselor, untuk jadi fasilitator. Setelah itu ada RTL, rencana tindak lanjut. Mereka harus menerapkan paling tidak implementasinya itu di 5 PR binaan. Nah seperti itu kan. Begitu ya. Jadi memang panjang. Nggak asal-asal aja ya pemirsa ya. Terus dipantau. Nah ini untuk ke Bali persiapannya udah sejauh mana nih? Alhamdulillah kita di Bali untuk tahun kemarin kita di Semarang Kak. Di Semarang kita alhamdulillah banyak sekali membawa piala. Jadi jangan sampai nih, itu yang paling kita usahakan sekarang sama tim dari kontingen Bengkulu, jangan sampai kita nggak semeriah kita di Semarang kemarin. Jadi kita ke Bali ini persiapannya yang pertama dari Duta. Kalau kemarin kita harapan 1, harapannya kita hilangin di tahun ini insya Allah. Amin. Jadi 1 Bismillah ya. Ya tinggal dutanya lagi. Tinggal dutanya. Harapan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Pak Kaper terus menyemangati kami dari Garda Provinsi Bengkulu. Saya nggak mau main-main ya, target saya juara 1. Udah deg-degan nih Kak. Agak berat ya pressure-nya ya. Jadi udah deg-degan dulu. Wah Pak Kaper ekspektasinya tinggi nih ya. Jadi persiapannya udah kita kayak kebutuhan Kak, udah kita list. Terus kita juga membuka peluang sponsor siapapun yang ingin membantu dengan feedbacknya tentunya nanti dari Garda Provinsi Bengkulu. Jadi juga kan kita kalau duta itu ya ada sendiri Kak, 1 pasang duta yang lomba.
kita juga ada jambore. Jambore kayak sama kayak pramuka kan ada jambore. Iya. Nah, kita genre juga ada jambore. Jambore ajang kreativitas. Jadi ada lomba 100% genre kayak ranking 1 kayak gitu. Nah, itu kita juga harapannya bisa menang. Kita harapannya menang di segala lini gitu ya, Kak. Jadi lomba-lomba yang kayak jamborenya kita harapannya juga menang. Terus di heboh-hebohnya itu namanya jambore ya, Kak. Yel-yelan juga udah disiapin Bener. sama anak-anak genre Bengkulu. Terus kita ada malam apresiasi budaya, Kak. Malam apresiasi budaya. Temanya tahun ini menyatukan perbedaan. Nah, menyatukan perbedaan ini jadi temanya dari sekian banyak perbedaan. Nah, itu harus ditampilkan entah teatrikal, entah tarian. Jadi semua 38 provinsi itu akan tampil malam Jadi itu. bawa budaya dari Benar, provinsi masing-masing. Iya. Oh, dari Bengkulu bawa apa? Nah, Bengkulu kalau kita tahun kemarin di Semarang kita benar-benar sampai bawa doll ke Semarang. Oh, baik. Iya, nah tahun ini kita lebih ngambil ke kultur masyarakat. Kita bawa, karena ini perbedaan, kita bawa suku-suku yang ada di Bengkulu, mulai dari Rejang, Lembak, Serawai, kita bawa Semua itu ya, kita diwakilkan bawa nanti. untuk menjadi tema kita seperti itu, dikemas menjadi teatrikal tarian seperti itu, Kak. Oh, jadi tarian Bengkulu juga banyak. Banyak, ya? kita bawa tabot kayak gitu. Berapa lama tuh mempersiapkannya itu? Kalau persiapannya kita udah dari beberapa bulan yang lalu sih, Kak. Sama kebetulan kami ini langsung koordinasi sama BKKBN kan. BKKBN juga supportnya sangat luar biasa sama kami, jadi terus dipantau gimana persiapannya, apalagi dan segala macam seperti sama pembina-pembina kami. Oh, begitu. Terus juga kita ada malam pembukaan itu ada parade kontingen, Kak. Jadi kita pakai baju adat Bengkulu nanti. Oh, jadi nanti pakai baju adat Bengkulu sepasang itu ya atau semuanya? Semua yang berangkat kita ada totalnya 10 ditambah orang BKKBN, di luar orang BKKBN 10 yang untuk kontingen Bengkulu. Jadi semuanya nanti pakai baju adat, termasuk bapak kaper kita, ibu kaper kita, nanti semuanya membawa euforia adat Bengkulu itu kita naikkan di sana. Gak mau bayang sih kemeriahannya nanti Bener. seperti apa gitu ya. Ada stand juga, Kak, ada bukan stand juga pameran. UMKM Bengkulu. Benar, kita kan ada UPPKA nih. Uh-uh. Upaya peningkatan keluarga sektor. Jadi ada UPPKA yang punya produk-produk kayak produk kalamansi, Oke. perut punai, makanan khas Bengkulu, itu semua kita bawa nanti. Udah kita koordinasikan untuk kita pajang di standnya. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat stand terbaik. Semoga tahun ini dapat lagi, Amin. Kak. Berarti satu kegiatan mencakup semuanya Bener, ya. karena kita 1 minggu kan, Kak, Iya. di sana. Budaya iya, bener. UMKM-nya iya. Iya. Ini sekaligus genrenya juga. Bener. Seperti apa itu bayang sih gimana nanti keseruannya. Hektiknya ya. Iya. Dan persiapannya juga nggak Iya, main-main bener pastinya. banget, ya. Ini mungkin masih sering latihan ya? Iya, ini sore nanti kita latihan jam 4. Kamu masih memantau? Masih, Kak. Memantau tarian ya? Masih sama anak-anak juga yang lain. Oke. Dan ini selama di Duta Genre dan bergerak di dunia ini, di bidang ini, itu apa sih cerita? Ada nggak sih cerita lucu yang pernah kamu yang pernah terpapar ke kamu gitu? Kalau cerita lucu sih kayaknya paling sama anak-anak aja ya. Gimana? Ya kalau misalnya kita enaknya di genre itu, Kak, kita sering jalan-jalan sama anak-anaknya. Misalnya kita udah ada panitiaan nih. Kita pembubaran panitia kesini ya, kesana ya, paling kayak gitu. Kalau yang lucu-lucu banget sih nggak sih, karena mereka anak organisasi banget ya, Kak. Tapi nggak seserius itu ya, teman-teman. Tapi udah diseriusin dibolehin lagi sama Mbak Bunga. nggak seserius itu sih, maksudnya masih ada juga kayak di workshop ini, Kak. Jadi kita dengerin cerita banyak orang gitu kan, segala macam. Jadi mereka itu karena di workshop ini nggak pelatihan, kita yang dengerin, Kak, kayak materi PPT kayak gitu nggak. Jadi kita benar-benar ruang aman dan nyaman, kita sebutnya ruang aman dan nyaman. Jadi saat mereka ikut workshop, misalnya mereka dikasih plano nih, satu kelompok gambar dan buat tentang permasalahan remaja ini. Jadi mereka mau sambil tiduran ngegambarnya, nggak masalah. Yang penting senyaman jalan. itu ya. Yang penting nanti kamu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu seperti itu. Jadi memang itu adalah ruang yang aman dan nyaman. Jadi kita pelatihannya lesehan, kita buat ruang aman begitu. itu. Apa nih plan untuk kedepannya? Ada lagi? Udah ada belum? Kalau plan kedepannya sih untuk diri Bunga sendiri atau dari genrenya nih, Kak? Dari genrenya. Oh, kalau dari genrenya paling Seperti apa? Tahan dulu. Nanti kita lanjutkan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.